Pernahkah kamu mendengar ungkapan, "Tunjukkan siapa temanmu, maka aku akan tahu siapa dirimu"? Sepertinya ungkapan ini semakin relevan di zaman sekarang, terutama ketika kita berbicara tentang kesuksesan finansial. Ya, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa lingkungan pertemanan memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir, kebiasaan, dan tentu saja kondisi keuangan kita. Saat ini banyak anak muda yang merasa frustasi karena merasa tidak bisa maju secara finansial. Padahal kalau kita perhatikan, seringkali masalahnya bukan pada kurangnya peluang atau keterbatasan modal, melainkan pada lingkungan pertemanan yang tidak mendukung pertumbuhan. Coba deh perhatikan, berapa banyak dari teman-temanmu yang suka membahas peluang usaha? Atau berapa banyak yang justru menghabiskan waktu untuk bergosip dan mengeluh tentang hidup? Saya pernah bertemu dengan seorang pengusaha muda sukses yang bercerita bagaimana dia bisa bangkit dari keterpurukan finansial. Menurutnya, titik balik kehidupannya terjadi ketika dia memutuskan untuk keluar dari lingkaran pertemanan lamanya yang toksik dan mulai bergaul dengan orang-orang yang memiliki mindset growth. Dulu teman-teman saya kalau kumpul cuma bisa mengeluh tentang gaji yang kecil. Sekarang teman-teman baru saya selalu membahas peluang bisnis dan investasi, katanya. Memang benar bahwa pertemanan tidak seharusnya didasarkan pada kepentingan finansial semata. Namun akan lebih baik jika kita bisa membangun pertemanan yang tidak hanya menghibur, tapi juga membawa dampak positif bagi masa depan kita. Bayangkan betapa menyenangkannya punya teman yang bisa diajak diskusi tentang investasi, berbagi peluang usaha, atau bahkan berkolaborasi dalam proyek yang menguntungkan. Tapi jangan salah, membangun pertemanan yang produktif bukan berarti kita harus membuang semua teman lama kita. Yang penting adalah bagaimana kita bisa memperluas network dengan orang-orang yang bisa mendorong kita untuk berkembang. Ibarat kata, kalau kamu ingin terbang tinggi, bergaulah dengan elang, bukan dengan ayam yang hanya bisa mengais di tanah. Dalam pengalaman saya mengamati berbagai kisah sukses, hampir semua orang yang berhasil secara finansial memiliki lingkaran pertemanan yang mendukung. Mereka saling berbagi informasi tentang peluang bisnis, saling menguatkan ketika menghadapi tantangan, dan yang paling penting saling mendorong untuk keluar dari zona nyaman. Namun, yang menarik adalah bagaimana karakteristik pertemanan seperti ini bisa terbentuk. Dari pengamatan saya, biasanya dimulai dari kesamaan visi dan nilai-nilai hidup. Ketika kamu bertemu dengan orang-orang yang memiliki ambisi dan etika kerja yang sama, secara alami kalian akan saling mendukung dan mendorong pertumbuhan satu sama lain. Di era digital seperti sekarang, kesempatan untuk membangun network yang berkualitas sebenarnya semakin terbuka lebar. Media sosial, komunitas online, atau berbagai platform networking bisa menjadi jembatan untuk bertemu dengan orang-orang yang bisa membawa dampak positif bagi kehidupan kita. Tapi tetap saja, kita harus pintar-pintar memilih dan memfilter. Saya sering melihat bagaimana anak-anak muda sekarang terjebak dalam pertemanan yang hanya mendorong gaya hidup konsumtif. Mereka berlomba-lomba mengunggah foto di kafe mahal atau liburan ke tempat-tempat yang jelas menguras kantong, padahal kondisi keuangan belum memadai. Ini adalah contoh nyata bagaimana lingkungan pertemanan bisa membawa pengaruh negatif terhadap kondisi finansial. Di sisi lain, ada juga fenomena toxic positivity dalam pertemanan berbasis finansial. Misalnya, ketika ada teman yang terus-menerus memaksa kita untuk bergabung dalam skema bisnis tertentu atau memandang rendah pekerjaan konvensional. Ini juga bukan tipe pertemanan yang sehat dan produktif. Yang kita butuhkan adalah pertemanan yang bisa mendorong pertumbuhan finansial secara sehat dan berkelanjutan. Teman yang bisa mengingatkan kita untuk tetap realistis namun optimis. Teman yang bisa memberi masukan objektif ketika kita akan mengambil keputusan finansial penting. Dan yang tidak kalah penting, teman yang bisa diajak berkolaborasi dalam menciptakan peluang bisnis yang menguntungkan.
Bicara soal kolaborasi, ini adalah aspek penting dalam pertemanan yang bisa membawa kesuksesan finansial. Bayangkan ketika kamu punya teman dengan keahlian yang berbeda-beda. Ada yang jago marketing, ada yang ahli keuangan, ada yang punya network luas. Ketika kalian berkolaborasi dalam sebuah proyek, hasilnya bisa jauh lebih maksimal dibandingkan jika bekerja sendiri-sendiri. Tapi tentu saja, membangun kolaborasi dalam pertemanan bukanlah hal yang mudah. Diperlukan kejujuran, kepercayaan, dan komunikasi yang baik. Saya pernah melihat bagaimana persahabatan hancur gara-gara urusan bisnis yang tidak dikelola dengan baik. Karena itu, penting untuk menetapkan batasan dan aturan main yang jelas sejak awal. Yang juga menarik adalah bagaimana pertemanan bisa mempengaruhi kebiasaan finansial kita sehari-hari. Ketika kamu bergaul dengan teman-teman yang gemar menabung dan investasi, secara tidak langsung kamu akan tertular kebiasaan tersebut. Sebaliknya, kalau teman-temanmu hobi foya-foya dan bergaya hidup mewah, kamu juga akan cenderung terbawa arus. Dalam konteks ini, penting untuk memiliki pendirian yang kuat dan tidak mudah terpengaruh peer pressure. Kamu harus bisa membedakan mana teman yang membawa pengaruh positif dan mana yang justru bisa menjerumuskan secara finansial. Ingat, tidak semua teman yang kelihatannya sukses itu benar-benar mapan secara finansial. Di era media sosial sekarang ini, kita juga harus pintar-pintar memilih role model dalam pertemanan. Jangan sampai terjebak dengan tampilan kesuksesan yang semu di media sosial. Lebih baik punya teman yang mungkin tidak terlalu aktif posting di medsos, tapi bisa memberi insight berharga untuk kemajuan finansial kita. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara aspek pertemanan dan aspek finansial. Jangan sampai kita terlalu terobsesi dengan uang hingga mengorbankan nilai-nilai persahabatan yang tulus. Teman yang baik adalah mereka yang bisa mendukung kesuksesan finansial kita tanpa melupakan esensi pertemanan itu sendiri. Lalu, bagaimana cara membangun lingkaran pertemanan yang produktif? Pertama, mulailah dengan memperjelas tujuan dan nilai-nilai hidup kita sendiri. Dengan begitu, kita akan lebih mudah menemukan orang-orang yang sejalan dengan visi kita. Kedua, jangan ragu untuk keluar dari zona nyaman dan aktif mencari komunitas yang bisa mendorong pertumbuhan kita. Yang sering terlupakan adalah pentingnya menjadi teman yang baik juga bagi orang lain. Kalau kita ingin punya teman yang bisa membawa dampak positif, kita juga harus bisa memberi nilai tambah bagi teman-teman kita. Ingat, pertemanan yang sehat adalah hubungan yang saling menguntungkan dan menumbuhkan. Akhirnya, penting untuk diingat bahwa membangun pertemanan yang berkualitas adalah proses jangka panjang. Jangan terburu-buru memutuskan pertemanan lama atau terlalu cepat mempercayai teman baru. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa terus belajar dan berkembang bersama dalam lingkungan pertemanan yang positif. Kesuksesan finansial memang tidak semata-mata ditentukan oleh siapa teman-teman kita, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa lingkungan pertemanan yang tepat bisa sangat mempercepat dan mempermudah perjalanan kita menuju kesuksesan. Karena itu, pilihlah teman seperti kamu memilih investasi dengan pertimbangan yang matang dan visi jangka panjang.